Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Jami' Nurul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para orang tua, para hujat, para guru, para asatid, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini pada kesempatan kali ini selalu mendapatkan curahan rahmat, keberkahan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan duduk kita, hadir kita dari awal sampai akhir dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertasalam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, apa yang telah beliau ajarkan, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita dikumpulkan Allah di dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pertemuan kita kali ini, mari saja kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Kita niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, usia kita dicatat sebagai usia yang berkah, keluarga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak keturunan kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Ala hadziniyah wa likulli niyatin soleh ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah, kita niatkan dan kita hadiahkan buat arwah daripada orang-orang tua kita, sanak famili kita, handai taulan yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya mereka yang telah berjuang dalam membangun Masjid Jami ini, yang telah menginfakkan harta mereka. Mudah-mudahan amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi sebab kubur mereka mendapatkan ampunan dan penerangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadziniyah wa likulli niyatin salihah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang macam-macam daripada nama daripada ilmu akidah.
Dan kita juga telah membahas sedikit tentang masalah keimanan, pengertian dari iman itu sendiri, apa yang bisa menambah keimanan dan apa yang bisa membatalkan keimanan. Itulah yang disebut dengan ilmu akidah. Kalau ditanya mahya akidatuna, apa akidah kita? Maka seperti yang saya sampaikan, akidah kita adalah al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadarihi khairihi wa syarrihi. Itulah akidah kita yang disebut dengan rukun iman. Rukun artinya pokok, tiang, pondasi. Ibarat rumah, kalau kita ingin membangun rumah supaya rumah itu bisa dipasang tegel, bisa ditingkat, dipasang jendela dan lain sebagainya, harus ada pondasi yang kuat. Nah, pondasi ini enggak boleh kurang. Ya, pondasi keimanan tidak boleh kurang. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar Allah. Ini harus semuanya kita yakini. Jangan sampai kita ngaku iman kepada Allah tetapi kita menafikan atau meniadakan iman kepada hari akhir. Kan ada akhir-akhir ini. Mengaku seorang muslim, mengaku seorang muslimah, mengaku iman kepada Allah, tapi di lain pihak dia tidak mengakui keimanan kepada hari akhir. Kalau begini berarti imannya enggak sempurna dan dikatakan bukan orang mukmin, orang yang beriman. Karena semuanya ini tidak boleh satu kita imani, yang lain kita tiadakan. Itulah rukun iman. Bapak hadirin rahimakumullah, kita masuk ke rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih artinya iman kepada Allah? Iman sendiri artinya percaya, kita yakin kepada Allah bahwasanya Allah itu ada. Ini selama ini yang kita didoktrinkan. Berarti iman kepada Allah artinya kita percaya bahwasanya Allah itu ada. Ya. Tetapi pemahaman yang benar adalah, bukan berarti itu salah, ya. Yang lebih tepat adalah iman kepada Allah artinya kita menyifati Allah dengan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Kita mengimani Allah artinya kita mensifati zat Allah itu sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, atau mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Apakah cukup dikatakan ini? Tidak, ada syaratnya. Ketika kita mengatakan mensifati Allah dengan sifat yang ditetapkan oleh Allah atau yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran, ada syaratnya. Apa itu? Bila tahrifin atau min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamsilin. Ketika kita menyifati Allah, maka enggak boleh, syarat yang pertama adalah bila tahrifin, enggak boleh kita merubah, kita mengganti ayat Allah sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kata Al-Quran begitu ya begitu, enggak boleh kita buang atau kita tambah. Itu namanya bila tahrifin. Kan ada, mungkin gak sesuai dengan golongnya, ditambahkan, mengatakan ini Al-Quran kurang lengkap, ditambahkan ayat ini sesuai dengan tujuan kelompoknya sendiri. Gak boleh. Min ghairi tahrifin, gak boleh diubah-ubah. Ayat Al-Quran bilang begitu ya begitu, Rasulullah bilang begitu ya begitu, gak boleh diubah-ubah. Ini syaratnya. Wala ta'tilin, dan gak boleh juga kita satu membatalkan, satu menetapkan. Artinya sifat-sifat Allah yang sesuai dengan kita tetapkan, benar Allah punya sifat ini, tapi di lain pihak sifat yang lain yang tidak sesuai dengan diri kita anggap Allah enggak punya. Itu enggak boleh. Itu namanya taktil, menetapkan yang satu menolak yang lain, enggak boleh.
wala takyifin, dan enggak boleh juga ada unsur, ada kata-kata kaifa. Sebagai contoh dalam Al-Quran, Allah Maha mendengar. Enggak boleh kita katakan kaifa, bagaimana Allah mendengar. Kalau sudah masuk kata-kata kaifa, tandanya bagaimana Allah mendengar, nanti kita logikanya jangan-jangan Allah mendengar dengan apa, lain sebagainya, banyak pertanyaan. Kalau Allah mendengar berarti Allah punya telinga. Kalau Allah punya telinga, bagaimana telinganya? Apa seperti kita? Makanya dalam mensifati Allah enggak boleh ada kata-kata takyif, yaitu kata-kata kaifa. Bagaimana? Itu urusan Allah. Mendengarnya Allah terserah Allah, melihatnya Allah terserah Allah, ilmu Allah terserah Allah. Enggak boleh kita mengaku atau memasukkan kata-kata kaifah, takyif. Dan syarat yang keempat, wala tamtsilin, yaitu memberikan gambaran, memberikan bentuk, memberikan perumpamaan. Sebagai contoh, Allah Maha mendengar. Bagaimana Allah mendengar? Mendengar itu kan dengan telinga. Kalau Allah mendengar dengan telinga, telinganya berarti bagaimana? Diberikan apa telinganya seperti telinga kita? Itu memberikan perumpamaan, misal gambaran daripada alat pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syarat ketika kita mensifati Allah. Enggak boleh ada perubahan, enggak boleh kita menetapkan yang satu dan menolak yang lain, enggak boleh memasukkan unsur kaifah atau bagaimana, dan enggak boleh memberikan perumpamaan atau misal. Inilah sebab inilah banyak akhirnya mereka yang tersesat, mereka yang salah jalan. Salah satu contoh saja adalah ada paham namanya Mu'attilah Jahmiyah. Itu suatu firqah atau kelompok yang muncul pada akhir kekuasaan daripada Bani Umayyah. Ya, dinisbahkan kelompok ini Jahmiyah dinisbahkan kepada pendirinya itu Jaham bin Abi Sufyan At-Tirmizi. Apa menurut kelompok ini? Kelompok ini, mereka ini meniadakan sifat Allah. Mereka mengatakan Allah itu tidak melihat, Allah itu tidak mendengar, Allah itu tidak hidup. Ini kelompok ini. Karena tadi itu ya, mereka memasukkan unsur-unsur seperti takyif, tahrif, berarti penghilangan. Ya, dihilang, dirubah. Pahamnya Allah tidak mendengar, Allah tidak. Kenapa alasan mereka mengatakan ini? Karena kalau Allah Maha mendengar berarti Allah Maha mendengar, Allah melihat, Allah berbicara, berarti ada alat untuk melakukan itu, berarti menggunakan anggota badan. Alasan mereka. Jadi mereka mengatakan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak berbicara. Lantaran bicara itu harus ada alatnya, yaitu anggota badan berupa mulut. Allah Maha mendengar, yang mendengar itu pasti ada alatnya, yaitu anggota badan berupa telinga. Allah Maha melihat, kalau melihat pasti ada alat untuk melihat, apa itu anggota badan, yaitu mata. Nah, kalau menggunakan alat-alat seperti panca indera ini, apa bedanya Allah dengan makhluk? Makhluk melihat dengan mata, makhluk berbicara dengan mulut, makhluk mendengar dengan telinga. Nah, kalau Allah sama dengan makhluk, berarti bukan Allah, bukan Tuhan. Makanya mereka meniadakan sifat Allah. Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak berbicara dan lain sebagainya. Padahal di dalam ayat Al-Quran dijelaskan Allah Maha berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Innallaha sami'um basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalilnya jelas dalam ayat Al-Quran. Tapi lantaran mereka kalau mendengar gunakan alat berarti makhluk, itulah yang menyebabkan mereka meniadakan sifat bagi Allah. Ada kelompok yang berseberangan dengan kelompok ini. Namanya firqah musabbihah wal mujassimah. Kelompok ini berbeda dengan kelompok yang tadi yang meniadakan.
Kelompok ini mengakui bahwasanya Allah itu mempunyai sifat, Allah itu berbicara, Allah itu melihat, Allah itu mendengar dan lain sebagainya. Tapi di samping menetapkan sifat-sifat Allah yang tadi, mereka juga menyamakan bahwasanya Allah mendengar itu sama seperti mendengarnya makhluk. Allah berbicara dan berbicaranya Allah juga sama seperti makhluk. Allah melihat dan melihatnya Allah pun juga sama seperti makhluk. Ini pandangan tadi mujassimah. Yang satu kelompok tidak menganggap ada sifat bagi Allah, yang kelompok lain mengakui sifat bagi Allah, tapi di lain pihak menyamakan apa yang dilakukan Allah seperti yang dilakukan oleh makhluk ciptaannya. Terus kita bagaimana akidah kita, keyakinan kita gimana? Kita berada di tengah-tengahnya. Inilah yang disebut dengan al-aqidah al-wasitiyah, akidah yang pertengahan. Tidak kelompok yang atas yang menolak sifat Allah, dan tidak juga kelompok yang bawah yang mengakui sifat Allah tapi menyamakannya dengan makhluk. Lalu apa? Kita menetapkan sifat bagi Allah tapi tidak menambahkan. Ya, bila takyifin wala tamsinin, tidak boleh mengunsurkan unsur kaifa atau bagaimana, dan juga tidak mempersamakannya dengan makhluk. Itulah akidah yang benar. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Berbicara tentang Allah, siapa sih itu Allah? Baru-baru ini kita dengar Allah itu bukan orang Arab. Betul, Allah itu bukan orang. Kalau diteruskan, karena Allah itu adalah Tuhan, bukan orang Arab, bukan orang Indonesia dan lain sebagainya, tapi Allah itu adalah Tuhan. Qul huwallahu ahad, dialah, katakanlah dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berarti Allah memang bukan orang, bukan manusia. Nah, berbicara tentang Allah berarti berbicara tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah banyak orang terjerumus. Seperti tadi, memberikan sifat seperti sifatnya manusia. Kenapa bisa terjerumus seperti ini? Karena banyak manusia mendewa-dewakan akal pikirannya. Kita ketahui sebenarnya luar biasa akal manusia ini, dengan kehebatan akal manusia berbagai macam hal diciptakan, menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa yang membantu daripada atau membantu kehidupan manusia. Maka banyak manusia sangat mendewa-dewakan akalnya, berusaha untuk memikirkan hakikat Allah itu bagaimana. Disinilah harus ada rambu-rambu. Sebagai orang yang berpenganut atau berpaham mazhab ahli sunnah wal jamaah, maka berbicara tentang zat Allah, kita enggak boleh memikirkan Allah subhanahu wa ta'ala, zat Allah itu bagaimana. Enggak boleh. Kenapa? Karena akal kita enggak mampu. Sehebat apapun akal kita enggak akan mampu, karena Allah itu zat yang maha segalanya. Kebesaran Allah, kekuasaan Allah, zat Allah itu lebih besar ketimbang daripada akal manusia. Maka akal manusia yang sedikit itu tidak akan bisa memikirkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehebat apapun akal manusia. Maka saking mendewa-dewakan, banyak kan sampai akal orang enggak percaya lagi dengan Allah, menganggap enggak ada Tuhan dan lain sebagainya, menganggap Tuhannya itu adalah akal pikirannya. Kenapa kita enggak boleh memikirkan zat Allah itu tadi? Karena akal kita terbatas. Ibnu Qayyim Zaujiyah ya, atau Ibnu Taimiyah menggambarkan perumpamaan zat Allah itu dengan akal kita itu seperti bakteri yang berada di dalam tubuh kita. Bakteri itu kecil, mikroba itu kecil, masuk ke tubuh kita. Dia berjalan jauhlah, melakukan
perjalanan dari kepala sampai ujung rambut, kemudian ke tangan sampai ujung tangan, sampai ke kaki ujung kaki, dengan artian tidak ada satupun anggota tubuh manusia yang terlewati daripada perjalanan mikroba ini atau virus ini atau bakteri ini. Semua bagian dalam tubuh manusia dia datangi, dia lewati. Pertanyaan, ketika dia keluar, bisa enggak mikroba itu mendefinisikan hakikat tubuh manusia? Tidak akan mampu. Karena saking luasnya wilayah tubuh manusia dibandingkan mikroba yang kecil. Walaupun setiap bagian tidak terlewat dari perjalanannya. Jangankan memikirkan Allah, memikirkan magnet saja kita enggak akan mampu. Memikirkan listrik itu, setrum itu enggak akan mampu kita, apalagi memikirkan yang namanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini diwanti-wanti ya, tafakkaru fi khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Pikirkan saja ciptaan Allah, jangan pernah kita berpikiran atau memikirkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bapak hadirin rahimakumullah, itulah pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri yang termaktub, tertulis, terjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, atau mensifati Allah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati Allah. Kenapa? Karena Rasulullah tidaklah berbicara menyampaikan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu iman kepada Allah. Dikatakan mensifati Allah. Maka ketika kita berbicara iman kepada Allah, berarti kita juga beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diajarkan kepada kita, yang disebut dengan sifat 20. Itu ada namanya Aqidatul Awam, itu dibacakan gitu ya. Nah, sifat bagi Allah ada yang mana sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Ini yang selalu diajarkan kepada kita. Sifat wajib jumlahnya 20, sifat mustahil jumlahnya 20, sifat jaiz jumlahnya 1. Jaiz artinya boleh, ya kan gitu. Sifat wajib pertama adalah wujud, 2 qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, irada, ilmu, hayat, sama, ya kan, enggak akhir. Kemudian yang mustahilnya adamun, hudusun, panaun, baladun dan lain sebagainya. Ini insya Allah kita sudah hafal ya. Itu akidah yang diajarkan kepada kita. Berarti kita juga mengimani sifat-sifat Allah, fi'al Allah atau perbuatan Allah. Sedangkan menurut ahli sunnah wal jamaah, sifat Allah itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya sifat as-sifah zatiyah, yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang disebut dengan sifatul af'al, yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada sifat af'al al-ikhtiyariyah, yaitu sifat perbuatan Allah ikhtiyariyah, artinya pilihan. Jika Allah menghendaki, Allah kerjakan. Jika Allah tidak menghendaki, Allah tidak kerjakan. Ini artinya sifat af'al ikhtiyariyah, pilihan, boleh bagi Allah. Sesuka Allah, nggak ada yang memaksa. Manusia, makhluk nggak bisa memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu sifat zatiyah? Sifat yang mesti ada dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada zatnya. Contohnya apa? Ya tadi di sifat 20. Ya, wujud Allah itu mesti ada. Dalilnya apa? Ya ini alam ini, kalau Allah nggak ada nggak mungkin ada ini alam, ya kan?
Kemudian kidam, wujud kidam, dahulu artinya ya, kidam artinya dahulu. Tidak ada permulaan, tidak ada awalan. Wal awalu wal akhir, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Inilah zat-zat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kudrah, Allah itu berkehendak, ya. Iradah, kudrah, maha kuasa, iradah berkehendak. Al-hayat, Allah maha hidup. As-sama, Allah maha mendengar. Al-basar, Allah maha melihat. Ini semuanya sifat-sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dengan as-sifah az-zatiyah. Kemudian ada sifat af'al, yaitu sifat-sifat berkaitan dengan perbuatan Allah. Contohnya apa? Allah itu turun, kan? Ya, digambarkan ketika kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat tahajud karena Allah turun pada waktu 1/3 malam. Itu turunnya Allah itu bagaimana? Enggak boleh ditanyakan. Bila takib, enggak boleh ada kata kaifa bagaimana. Dan ini turun ini adalah perbuatan Allah dari suatu tempat ke tempat lain. Turunnya bagaimana? Itu urusan Allah. Kemudian Allah itu datangnya Allah bagaimana? Itu berkaitan dengan sifat fi'al atau perbuatan. Kemudian yang ketiga, sifat perbuatan ikhtiariyah, yaitu pilihan. Di dalam ayat Al-Quran diceritakan atau digambarkan Allah itu tertawa, Allah itu senang, Allah itu merasa takjub, Allah itu tertawa, ya kan? Ini ikhtiariyah kan gitu, boleh memilih. Allah wajib sifat tertawa. Kalau kita mengatakan, berarti kalau Allah enggak tertawa dosa dong. Itu kalau pikiran kita kan gitu ya. Nah ini artinya ikhtiar. Kalau Allah mau silakan, nggak ada yang memaksa Allah untuk tertawa. Jika Allah enggak mau pun enggak apa-apa. Contoh juga dalam Asmaul Husna ada nama Allah itu Muntakim. Ya, Allah mempunyai sifat atau nama Muntakim. Muntakim itu artinya apa? Mengajab begitu ya, balas dendam kan, intiqam artinya balas dendam. Allah wajib mempunyai sifat balas dendam, ya kan? Berarti kalau wajib mempunyai nama atau sifat balas dendam ini, kalau Allah enggak mengerjakan berarti Allah dosa. Karena namanya sifatnya wajib. Tapi wajib apa? Nah disinilah dibagi ikhtiariyah, yaitu pilihan. Kalau Allah membalas dendam silakan, tidak membalas dendam juga silakan, dan banyak lagi daripada nama-nama Allah yang menurut kita, logika kita ini enggak sesuai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengkelompokan daripada sifat maupun nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ayat yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita memahami tadi bahwanya sifat Allah itu dibagi menjadi 3 ya, menurut ahli sunnah, yaitu sifat as-sifat az-zatiyah, kemudian sifatul af'al, kemudian sifatul af'al al-ikhtiyariyah. Dalam surah Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah. Siapa yang disuruh katakan? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakanlah hai Muhammad. Ketika orang bertanya siapa itu Allah, ketika ada orang yang bertanya kepadamu siapa itu Allah, kata Allah, kul ya Muhammad, katakan hai Muhammad,
Huwallahu ahad, dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah adalah Tuhan tempat kita bergantung, kita menyandarkan, kita menyampaikan segala hajat-hajat kita. Itulah Tuhan Allah. Kemudian di ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah itu adalah Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ditutup dengan ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada ahadun, sesuatu apapun yang setara dengan Allah, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemahnya seperti itu. Ya. Ahadun, Allah adalah Tuhan. Ahad artinya fardun, sendiri, satu esa, satu dalam sifatnya, satu dalam zatnya, satu dalam perbuatannya, satu dalam kekuasaannya, satu dalam keagungannya, dan lain sebagainya. Itu makna dari kata ahad. As-Samad seperti tadi, al-maksud fi hajati makhlukati adalah tujuan di mana seluruh makhluk menyampaikan, menggantungkan segala hajat-hajatnya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Surah Al-Ikhlas ini adalah sepertiga daripada Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, berarti dia setara dengan mengkhatamkan Al-Quran yang 30 juz. Itulah keutamaan daripada surah Al-Ikhlas. Maka ketika Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali ya sebelum tidur untuk mengkhatamkan Al-Quran, bertanya, bagaimana saya mengkhatamkan Al-Quran? Sebelum tidur, belum habis Al-Quran aja sudah waktu tidurnya habis. Apa kata Rasulullah? Yaitu dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, itu setara dengan mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Dan surah ini juga pernah menjadi perdebatan. Ada seorang sahabat ya yang didaulat untuk menjadi imam, di mana setiap kali dia imam atau mengimami sholat berjamaah, dia selalu membaca surah Al-Ikhlas, baik di rokaat pertama maupun di rokaat kedua. Akhirnya jamaah yang mengikuti sahabat tadi ini protes. Emang gak ada surah lain, kalau bahasa kita gitu ya, emang gak ada surah lain kok yang dibaca itu mulu surah Al-Ikhlas terus, emang gak ada surah yang lain? Apa kata sahabat tadi? Kalau kamu ridho saya menjadi imam kamu, silakan ikutin saya. Kalau emang enggak ridho, silakan cari pengganti yang lain, jangan saya suruh jadi imam, gitu bahasanya. Ya, makmumnya yang ngikutin, sahabat yang lain yang ngikutin bingung, karena di antara mereka yang paling bagus ya ini tadi. Akhirnya terpaksa ya mereka ngikuti, sampai akhirnya diadukan kepada Rasulullah SAW, sahabat tadi. Ya, apa benar yang disampaikan orang-orang ini tentang kamu? Ya, kalau bahasa kita begitu ya. Apa jawab sahabat? Betul ya Rasulullah, betul apa yang mereka sampaikan. Ditanya oleh Rasulullah, apa sebabnya kamu membaca itu terus surah Al-Ikhlas ini, kalau bahasa saya gitu ya. Apa jawab sahabat? Saya terlanjur cinta ya Rasulullah dengan surah Al-Ikhlas. Karena saya cinta kepada surah Al-Ikhlas inilah, maka saya nggak mau mengganti surah Al-Ikhlas dengan surah yang lain. Apa kata Rasulullah? Kecintaanmu terhadap Al-Ikhlas menyebabkan engkau masuk surga. Tuh. Ya, ini jadi dalil buatnya membaca surah boleh, surah itu saja, enggak surah yang lain boleh. Ya, ini daripada keutamaan surah Al-Ikhlas.
Dari surah Al-Ikhlas ini bisa kita ambil pembelajaran. Yang pertama, surah Al-Ikhlas ini menggambarkan kepada kita tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, tentang keutamaan atau kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di surah Al-Ikhlas ini juga dijelaskan tentang tauhid, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah yaitu tauhid yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwasanya hanya satu zat yang patut disembah, yang diibadahi, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid rububiyah adalah tauhid yang berkaitan dengan perbuatan makhluk dalam hal ibadah. Artinya kalau kita minta rezeki, minta kepada Allah, ya. Kalau kita minta dimudahkan urusan kita, kita minta kepada Allah. Artinya kita menyerahkan segala urusan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ini pengen dapat misalnya dalam suatu perusahaan atau kedudukan dalam pemerintahan, ingin jabatannya ya, atau dapat kursi basah, bukan nyerahkan kepada Allah, datang ke dukun, ya kan? Berarti enggak percaya, enggak sepenuhnya percaya kepada sifat Allah, yaitu As-Somad tadi. Yang ketiga yang bisa kita ambil dari surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas ini adalah bantahan terhadap orang-orang Nasrani, di mana orang-orang Nasrani berkeyakinan, mereka mempunyai pendapat bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana bantahannya dikatakan Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diberanakan lah, sedangkan mereka berkeyakinan bahwasanya Nabi Isa itu anak Allah. Surah Al-Ikhlas membantahnya. Dan juga kalau mengatakan Allah itu beranak, berarti nanti dikalikan dengan apa gendernya, beranak identik berarti kepada perempuan. Di mana perempuan ketika dia hamil, dia mengandung, dia beranak, maka akan orang mengatakan kalau punya keyakinan Allah itu beranak, berarti Allah itu jenisnya perempuan, berarti Allah pernah haid, Allah pernah nifas dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalau mengatakan Allah itu beranak. Inilah bantahan terhadap orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun bantahan kepada orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi berpendapat bahwasanya Nabi Uzair itu adalah anak Allah. Di orang Yahudi berpendapat, mempunyai keyakinan bahwasanya Nabi Uzair itu anak Allah. Dan bantahan pula bagi orang-orang kafir Quraisy waktu itu, di mana mereka mengatakan bahwasanya para malaikat itu adalah anak-anak Allah. Logikanya kalau Allah itu beranak, berarti Allah punya laki, kan gitu. Lakinya siapa? Inilah kedunguan ya, tuduhan-tuduhan keji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diberanakan. Kalau berkeyakinan Allah itu diberanakan, berarti ada ibunya. Kalau ada ibu pasti ada bapak. Kalau ada bapak, ada ibu, berarti ada mertua. Nanti ada cucu dan lain sebagainya. Tapi inilah banyak manusia yang menuduh itu. Maka di surah Al-Ikhlas sudah jelas dibantah. Walam yulad, Allah itu enggak beranak, tidak pula diberanakan. Kenapa mereka mengatakan Nabi Isa itu anak Allah? Kenapa Nabi Uzair itu anak Allah? Sebenarnya sini semuanya sudah digambarkan oleh Allah. Jangankan perkara tentang Nabi Isa atau Nabi Uzair, ada manusia tanpa ibu, tanpa bapak lahir.
Kalau kita berbicara tentang kekuasaan Allah, siapa? Nabi kita Adam alaihi salam. Makanya akal kita nggak akan nyampe ke sana. Nabi Adam siapa bapaknya? Nggak ada. Siapa ibunya? Nggak ada. Itulah kekuasaan Allah. Ada manusia dilahirkan ada bapak nggak ada ibu. Siapa? Ibunda Hawa. Diciptakan dari rusuk Nabi kita Adam alaihi salam. Ada ibu tapi nggak ada bapak. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Itu ibunya Ibunda Siti Maryam. Nah, ini semua terjadi. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil jika Allah menghendaki. Maka jangan pernah kita menuduh-nuduh apa-apa terhadap Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu yang nyata. Inilah tuduhan orang-orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi dan lain sebagainya. Bapak hadirin rahimakumullah, inilah sedikit berbicara tentang kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat maupun perbuatan-perbuatan Allah, dan kita akan bandingkan dengan kelompok-kelompok yang bertentangan dengan kelompok ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan dari apa yang sedikit saya sampaikan ini ada manfaatnya, khususnya buat diri saya sendiri, dan jika ada kesalahan itu semata-mata karena kedoifan, kedangkalan ilmu saya, dan kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wal hikmata wal a'la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wal hikmata wal a'la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.